Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dan bermuhajahah walaupun hanya via Zoom ini. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Kandarus Kandi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka presentasi pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga presentasi hari ini lancar sampai akhir. Baik, sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Mirta Miftahul Jana dengan nomor NIM 2001229 sebagai moderator. Baik, adapun anggota dari kelompok 6 yaitu ada Fani Rahmasari dengan nomor NIM 2004162, ada Fasya Amalia Pitaloka dengan nomor NIM 2008852, via Syaikho Fatimah dengan nomor NIM 2001179, ada Hilma Fauzia dengan nomor NIM 200476, ada Nisrina Fairusal Sabila dengan nomor NIM 2006615, dan ada Septi Kuroto Aini Faradillah dengan nomor NIM 2008791. Baik, selanjutnya yaitu presentasi pertama mengenai materi pengertian silabus yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Hilma Fauzia. Kepada Hilma Fauzia, waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pengertian silabus. Silabus berasal dari bahasa Latin, silabus, yang berarti daftar tulisan, ikhtisar, ringkasan, isi buku dari Komarudin tahun 2000. Silabus adalah salah satu perangkat pembelajaran wajib bagi guru sebagai sarana mempermudah pembelajaran sesuai yang diharapkan. Silabus juga merupakan rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau alat belajar. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hilma Fauzia atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yakni mengenai pengembangan silabus yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu via Syaikho Fatimah. Kepada via waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan silabus. Next slide. Nah, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri ataupun kelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah. Kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP atau pada pusat kegiatan guru atau PKG dan dinas pendidikan. Adapun beberapa peran dalam pengembangan silabus. Yang pertama, guru. Peran guru dalam pengembangan silabus sangat penting, mengingat hanya gurulah yang mengetahui perbedaan kemampuan, kompetensi, minat, kepribadian,
sikap, dan motivasi belajar untuk peserta didiknya. Maka dari itu, guru dituntut secara kreatif dan terus-menerus mengkaji silabus yang dibuat dan mampu mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan kompetensi peserta didik. Yang kedua ada Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusun silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada kelompok guru. Di semua sekolah, semua guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 menyusun silabus secara bersama. Nah, untuk mata pelajaran semuanya terpadu disusun secara bersama oleh guru yang terkait. Yang ketiga ada kelompok guru. Apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal yang dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Yang terakhir ada musyawarah guru mata pelajaran. Nah, sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP atau PKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah dalam lingkup MGMP atau PKG setempat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Via yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yaitu mengenai landasan pengembangan silabus yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Septi Kurota Aini Faradila. Kepada Septi, waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan silabus. Next slide. Landasan pengembangan silabus terdapat dalam pasal 17 ayat 2 yang berbunyi, sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan. Di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK. Kemudian terdapat dalam pasal 20 yang berbunyi, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Septi atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yakni mengenai prinsip-prinsip pengembangan silabus yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nisrina Fairuz Salsabila. Kepada Nisrina, waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nisrina Fairuz Salsabila dengan NIM 2006615. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengembangan silabus. Next. Yang pertama ada ilmiah. Ilmiah di sini ialah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut. Dalam penyusunan silabus, selayaknya dilibatkan para pakar di bidang keilmuan masing-masing mata pelajaran. Hal ini dimaksudkan agar materi pelajaran yang disajikan dalam silabus berbentuk sahih atau valid. Lalu yang kedua ada relevan. Relevan di sini ialah cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai atau ada keterkaitan sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, psikis, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Lalu yang ketiga ada sistematis. Sistematis di sini komponen-komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetisi.
seperti standar kompetensi sampai kompetensi dasar. Lalu selanjutnya ada konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Lalu selanjutnya ada memadai. Memadai di sini ialah cakupan indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Lalu selanjutnya ada aktual dan kontekstual. Aktual dan kontekstual di sini ialah cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian harus melakukan proses adaptasi dan inovasi terhadap perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi dewasa ini, atau yang disebut dengan up to date. Lalu selanjutnya ada fleksibel. Fleksibel di sini ialah keseluruhan komponen silabus dapat dikembangkan secara komprehensif dengan mengakomodasi keberagaman peserta pendidik, serta memperhatikan dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan memperhatikan tuntutan masyarakat dewasa ini. Lalu yang terakhir ada menyeluruh. Menyeluruh di sini ialah komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisrina atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yakni mengenai komponen silabus yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Fasya Amalia Pitaloka. Kepada Fasya, waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Fasya Amalia Pitaloka dengan NIM 2008852. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen silabus. Next. Ya. Nah, komponen silabus ini mencangkup pertama ada standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan dan harus dicapai siswa sebagai hasil belajarnya dalam setiap satuan pendidikan. Digunakan untuk memandu penjabaran kompetensi dasar menjadi pengalaman belajar. Yang kedua ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal pada tiap mata pelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Yang ketiga ada materi pokok atau pembelajaran. Materi pokok adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Kemudian yang keempat ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Strategi pembelajaran meliputi kegiatan tatap muka atau non-tatap muka. Yang kelima ada indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dan mencakup sikap, pengetahuan, juga keterampilan. Yang keenam ada penilaian. Alat penilaian dapat berupa tes dan non-tes. Dan yang ketujuh ada alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Dan yang terakhir, ke-8 yaitu ada sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fasya atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yakni mengenai unit waktu silabus yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Fani. Kepada Fani, waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fani Ramasari dengan NIM 2004162. Di sini saya akan menjelaskan tentang unit waktu silabus. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk setiap mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
Penyusunan silabus suatu mata pelajaran memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan SK dan KD untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Dan untuk menentukan alokasi waktu tersebut ialah penentuan alokasi pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fani atas pemaparan materinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan materi kelompok 6 telah selesai. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk menyimpulkan dari materi hari ini, yakni silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat belajar. Adapun pengembangan silabus itu dapat dilakukan oleh guru, kelompok guru, dinas pendidikan, dan musyawarah guru mata pelajaran. Adapun landasan pengembangan silabus itu terdapat pada pasal 17 ayat 2 dan pasal 20. Prinsip-prinsip pengembangan silabus itu terdiri dari 8 dan komponen-komponen silabus juga terdiri dari 8 komponen. Dan unit waktu silabus itu disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk setiap mata pelajaran. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.